Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon atau biasa juga disebut dengan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, apa yang dimaksud dengan uji Wilcoxon ini? Oke, untuk uji Wilcoxon atau Wilcoxon Sign Rank Test pertama kali itu diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1949. Nah, uji ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi uji tanda dia adalah sesepuhnya dari pengujian di statistik non parametrik. Nah, kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi setiap sesuatu itu akan selalu ada improvisasi atau selalu ada evaluasi. Nah, kemudian untuk uji tanda seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian mengalami disempurnakan dan dipublikasikan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1949. Sehingga bisa kita katakan bahwa uji Wilcoxon ini adalah kakaknya dari uji tanda. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel berpasangan. Nah, ini sama seperti uji yang sebelumnya. Untuk uji tanda kan sama saja, jadi sampelnya dia itu sampel yang berpasangan. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan alternatif pengganti dari uji T yang paired ya. Jadi untuk yang data berpasangan. Untuk uji Wilcoxon letak perbedaannya. Jadi untuk uji tanda atau sign test yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dia hanya melihat pada banyak sedikitnya tanda positif serta negatif, kemudian dihitung dengan statistik uji H. Tapi untuk uji Wilcoxon ini, selain dia diberi tanda positif dan negatifnya, tapi untuk datanya juga diurutkan serta di ranking. Nah, kemudian untuk rumusnya menggunakan Z sama dengan T dikurangi TOT per TOT. Nah, untuk TO-nya itu adalah N kali N plus 1 per 4. Dengan N-nya itu adalah banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Sedangkan untuk T adalah jumlah ranking bertanda terkecil. Nah, untuk langkah-langkah pengujian, yang pertama kita harus memasangkan data. Karena apa? Karena untuk uji Wilcoxon ini dia digunakan pada data berpasangan. Oke, selanjutnya setelah data dipasangkan, kita hitung selisihnya dulu sebenarnya. Setelah selisihnya diketahui, kita hitung nilai mutlaknya. Nah, selanjutnya setelah dihitung nilai mutlak dari selisih datanya, kita ranking dia. Setelah di ranking, diisi kolom positif atau negatifnya dengan ranking setiap pasangan. Kalau misalkan tadi kan sudah dimutlakan ya, nanti kan di rankingnya itu berdasarkan nilai mutlaknya. Nanti dikembalikan lagi, kalau dia sebenarnya awalnya itu dia hasilnya selisihnya negatif, ya nanti untuk rankingnya dia ditaruh di ranking positif. Begitu pula nanti kalau misalkan dia rankingnya itu sebelumnya selisih datanya itu negatif, ya berarti nanti dipasangkan di ranking tersebut ditaruh di kolom ranking negatif. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan aja antara kolom positif dan negatifnya. Setelah itu ambil aja jumlah yang paling kecil lalu bandingkan dengan tabel nilai kritis Wilcoxon. Jadi untuk sama seperti yang sebelumnya, untuk uji tanda dia itu kan ada tabel nilai kritisnya tersendiri. Begitu pula untuk uji Wilcoxon ini juga ada tabel nilai kritis sendiri untuk uji ini, sehingga nanti teman-teman nggak usah bertanya-tanya ini tuh dari mana, ini ada tabel nilai kritisnya masing-masing. Oke, untuk perhitungan secara manual diasumsikan teman-teman sudah memahami pada materi
di perkuliahan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktiknya aja. Nah, untuk praktiknya kita menggunakan contoh kasus. Nah, contoh kasusnya di sini seorang guru itu meneliti keefektifan metode diskusi dibandingkan dengan metode konvensional dengan nilai post-test sebagai berikut ini. Nah, kita itu ditanya, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang pakai konvensional sama yang pakai diskusi? Nah, ini kan siswanya, jadi kan siswanya hanya 14, tapi siswanya itu diberi 2 perlakuan yang berbeda. Otomatis data tersebut termasuk ke dalam data berpasangan. Karena kan nggak mungkin untuk yang siswa yang pertama konvensionalnya 83, tapi diskusinya 87. Jadi dia sudah harus paket. Oh, berarti siswa yang satu ya konvensional 83, diskusinya 83. Kemudian siswa yang kedua ya sudah berpasangan datanya, konvensional 85, diskusinya juga 87 dan seterusnya. Jadi yang perlu digarisbawahi pada uji ini adalah dia termasuk ke dalam uji 2 data berpasangan. Oke, seperti apa untuk uji SPSS-nya? Kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Oke, kita langsung masuk aja. Untuk datanya sudah saya entry seperti biasa ini, ya. Jadi tinggal ditaruh di 2 kolom yang berbeda. Tinggal ini measure-nya kita pakai scale aja, nggak apa-apa. Atau sebenarnya kan dia data ordinal atau nominal juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke menu analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to related sample. Nah, untuk pair yang pertama, variabel yang pertama kita isi konvensional, kemudian yang diskusi kita isi di variabel yang kedua. Nah, untuk test type-nya kita centang yang Wilcoxon. Kemarin kan kita sudah mempelajari untuk yang sign test atau uji tanda. Untuk yang sekarang kita akan melihat untuk yang diuji Wilcoxon. Oke, kita tinggal oke serta kita tunggu outputnya. Nah, setelah outputnya keluar, oh ternyata kita bisa melihat rata-rata ranknya itu untuk yang negatif dia 0. Jadi karena dia sangat sedikit, jadi untuk SPSS mendeklarasikan sebagai 0,00 karena banyak digit desimalnya terbatas. Sedangkan untuk yang rata rank yang positif dia ada 5,5 serta untuk jumlahnya itu 55. Nah, untuk tes statistiknya kita bisa menggunakan yang ini ya untuk pengambilan kesimpulan. Oh, ternyata nilai signifikansinya itu dia 0,005. Nah, 0,005 dia itu kurang dari alfa, sehingga kita bisa menyatakan bahwa untuk siswa untuk kasus yang tadi hipotesisnya yang diterima adalah hipotesis yang alternatif atau kita tolak H0. Mengapa? Karena nilai alfanya, nilai signya itu kurang dari alfa sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya atau H alternatifnya itu diterima. Bu, tadi kok belum dituliskan hipotesisnya? Untuk hipotesisnya itu sama seperti hipotesis di uji tanda. Jadi apakah ada perbedaan antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua? Karena untuk yang di kasus ini, untuk di kelompok yang pertama adalah siswa yang menggunakan metode konvensional, dan untuk yang kelompok 2 adalah siswa yang menggunakan metode diskusi. Serta setelah diteliti, setelah diuji, ternyata nilai signifikansinya itu kurang dari alfa dan mengakibatkan H0-nya kita tolak. Maka kita bisa terima H1 atau H alternatifnya yang kita bisa mengambil kesimpulan darinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang menggunakan metode konvensional serta metode diskusi. Seperti itu untuk kesimpulan pada
untuk kesimpulan uji Wilcoxon, silahkan tutorial ini teman-teman lakukan pada data yang Anda miliki. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di sesi diskusi di platform yang lain. Untuk kesempatan kali ini, untuk video tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.